Come get it, Tiger. Not my favorite. Hello, selamat datang di studio bocor kami. Studio film tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film India kali ini yang akan dibocorin berjudul Kala Kandi. Film ini diperankan oleh Saif Ali Khan sebagai Rilin, Kunal Roy Kapoor sebagai Zubin, Shobita Dulipala sebagai Tara, Akshay Oberoi sebagai Anggat, Vijay Ras sebagai Rahmat, Isha Talwar sebagai Raki. Waktunya saya mau sapa-sapa dulu. Hai Arya Setiawan. Terus akun yang namanya Film Nganggur. Sukses ya kakak. Ada juga Ujek C, Renata Dew 84 Arek Surabaya. Makasih ya Ren. Terus juga ada Aldino Uji. Hai. Ada yang namanya Andri 28 dari Ambon, Maluku. Terus juga ada Mauluah di Timor Leste. Abis itu punya akun Movie Man Universal. Lancar semuanya ya. Hai juga Raisya. Terus juga Luhti. Makasih ya udah nontonin channel ini. Aduh makasih banget ya semuanya ya. Masih banyak banget ya loh yang belum disapa nih. Sabar ya anak-anakku sayang. Di next film bakal disapa lagi. Oh ya guys, sebelumnya saya punya satu pengumuman. Buat kalian yang pada suka traveling, habis itu solo camping, terus habis itu ngeliat pemandangan indah, into nature. Coba cek aja deskripsi di bawah ya, oke? Ada linknya, channel yang keren banget. Harus dicek, harus ditonton, like dan juga subscribe, oke? Nah guys, sebelum masuk ke cerita filmnya nih ya, peringatan sebelum pada ngomel nih, mungkin bingung gitu kan. Jadi film ini ceritanya nggak mainstream. Sekali lagi, nggak mainstream, oke? Ada banyak tokoh utama dan semua punya masalah masing-masing. Jadi film ini bakal riwa-riwi gitu deh adegannya guys. Kadang di adegan si tokoh A gitu ya, tiba-tiba beralih lagi ke yang lain, lalu bisa balik lagi ke tokoh A gitu. Jadi harus ditonton dan didengerin dengan seksama. Lanjut. Sekarang waktunya kita masuk ke cerita filmnya. Yang pertama nih ya, ada cowok yang namanya Rilin. Dia itu adalah pekerja bank. Nah, dia tuh lagi sedih banget, lagi berduka tentang dirinya sendiri karena dia baru aja dapat kabar dia ini kan menderita kanker perut nih guys. Jadi dikabarin sama dokternya kalau dia divonis hidupnya tuh nggak beberapa lama lagi gitu, tinggal beberapa bulan lagi gitu. Kaget lah dia, sedih banget. Karena dia itu sebenarnya selama ini sudah menjalani hidup itu benar-benar bersih dan sehat loh. Nggak pernah yang aneh-aneh, nggak ngerokok, nggak minum minuman keras, pokoknya segala sesuatu, bahkan narkoba. Nah, dalam 6 bulan ke depan ini, dia itu pengen banget ngerasain yang selama ini belum pernah dirasakan. Seperti nyobain narkoba. Kita bakal lihat gimana efeknya di dia. Lanjut ke dua tokoh, sepasang kekasih. Tokoh yang lainnya lagi nih ya, Zubin dan Tara. Tara ini akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya. Zubin ini sebenarnya mau mereka tunangan lebih dulu gitu. Tapi karena kondisi energi dan juga keuangan belum bisa melakukan hal itu, mau nggak mau ditunda dulu deh gitu. Nah sekarang ini mereka lagi siap-siap nih, mau pergi ke pesta ulang tahun temennya di sebuah nightclub. Nah sekarang ini kita lanjut ke adegannya Rilin. Rilin ini lagi datang ke sebuah pesta, maksudnya ini pesta persiapan pernikahan saudaranya ya, yang namanya Anggat dan juga Neha. Jadi Neha itu adalah calon istrinya Anggat. Lanjut lagi kita ke perkenalan dua tokoh yang lain. Dua orang laki-laki anak buah dari seorang gangster, yang mana mereka tuh lagi ngobrol dalam mobil. Mereka tuh sibuk banget ngebahas gimana caranya bisa cepet kaya. Mereka tuh udah hidupnya tuh capek banget deh sama kehidupan yang sekarang mereka jalani gitu. Sementara itu kita balik lagi ke adegannya Zubin dan Tara. Jadi ini semua ceritanya ini ada di waktu yang sama ya, tapi di tempat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeza-beza pula. Jadi Zubin dan pacarnya si Tara ini kan sekarang udah di nightclub nih. Nah mereka udah pesta-pesta gitu. Mulai bingung lah karena ternyata di bar ini sekarang lagi ada razia. Sementara Tara ini kan mesti buru-buru, harus mempersiapkan penerbangannya ke Amerika gitu. Rilin yang tadi sempat ketemu sama temennya di awal-awal itu dia mulai coba-coba narkoba. Kayaknya efeknya mulai muncul nih. Di jalan dia barengan sama Anggat gitu, karena kan dia sebenarnya mau nganterin Anggat untuk potong rambut gitu kan. Tiba-tiba dia berhenti dan menggoda seorang waria yang lagi mangkal. Nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya, mereka cuma ngobrol, tapi Anggat cukup heran melihat keanehan Rilin yang nggak seperti biasanya.
Bahkan guys, pas ada polisi datang menghampiri mereka, Rilin ini bukannya takut, bukannya kabur gitu ya. Dia tuh malah ngajak debat dan malah ngejekin si polisi itu. Tapi akhirnya tetap kabur juga sih mereka. Kita lanjut lagi ke dua orang anak buah gangster ya. Anak buahnya Mr. Raza yang lagi merencanakan mereka tuh mau nyolong duitnya Pak Raza. Jadi mereka ini kan lagi bawa beberapa tas yang isinya duit nih. Duitnya banyak banget. Rencananya mereka tuh mau ngambil. Dan mereka tuh mau bilang kalau di tengah-tengah jalan pura-puranya mereka tuh diserang sama mafia yang lain. Dan tas yang berisi uang itu diambil. Rencananya sih mau bohong kayak gitu. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang nyolong duit itu gitu. Nah guys, untuk adegan yang gangster tadi tuh dua orang cowok itu tuh pokoknya masih adegan ngobrol-ngobrol gimana caranya mereka tuh bisa dapetin duit banyak gitu ya. Nah kita balik lagi nih ke adegannya Rilin. Nah, moga nggak pada bingung ya, karena ini adegan sudah mulai warawiri, riwariwi gitu. Karena tokohnya banyak nih, jadi mulai pelan-pelan adegannya udah mulai bolak-balik. Kita ke Rilin sekarang lagi ya. Rilin ini kan tadi habis ngegodain si Waria ya kan, berusaha ngobrol sama Waria dan disamperin polisi. Nah, karena dia tuh kayak masih ada halu-halu dan bekas-bekas narkoba yang dia coba gitu ya, agak-agak mabok, dia tuh makin kuat untuk lari. Di tengah hujan dikejar polisi. Sampai akhirnya Pak Polisi itu kecapean sendiri. Dan Rilin malah masih aja ngejekin si polisi itu gitu. Dia ala-ala lari slow motion buat ngejek Pak Polisi, yang mana dia tahu gak bakal sanggup untuk menangkapnya gitu. Sampai akhirnya Rilin dijemput lagi oleh Anggat. Rilin dan sang waria yang namanya Sheila itu akhirnya masuk deh ke dalam mobil. Dan bye Pak Polisi. Sementara itu guys, Zubin dan Tara di nightclub nih ya. Zubin ini mulai agak panik karena pas lihat temennya tuh kayak bawa suatu barang mencurigakan. Gimana mau gak panik ya? Karena emang lagi razia sekarang ya kan. Dia langsung ngambil tuh barang, langsung diambil dan langsung dilempar. Udah, lemparannya ke arah bar, itu pun gak sengaja. Untungnya, salah satu pegawai nightclub itu bernama Manohar langsung dengan sigap ngambil barang tadi dengan cara ala-ala dia ngelap meja gitu. Lalu Tara mendekati Manohar dan minta untuk bisa meminjam jasnya. Aduh, ini ceritanya Tara ini mau ala-ala jadi pegawai bar supaya bisa lewat dari para polisi dan pergi. Karena dia tuh udah keburu untuk ngejar penerbangannya, mau siap-siap gitu. Setelah dirayu-rayu, akhirnya Manohar mengizinkan. Tapi dengan syarat dia minta cium. Tapi karena emang butuh ya udah. Akhirnya Tara mengiyakan. Dia bahkan mencium Manohar sekilas aja di depan Zubin, di depan cowoknya. Di tempat yang lain, dua orang anak buah Tuan Raza yang tadinya niat nyolong duit itu, nah mereka tuh sekarang lagi disibukkan bertemu dengan orang yang bernama Ustadz. Jadi Ustadz ini adalah rekan bisnisnya atasannya mereka gitu, rekan bisnisnya si Raza gitu. Si Ustadz ini, dia tuh ahli dalam menggunakan pistol guys. Nah, mas-mas gundul ini nih ya, temannya Rahmat, sebenarnya ngefans banget sama Ustadz ini. Dia lalu dikasih pistol dan disuruh latihan supaya ahli menggunakan pistol. Wow, udah nih ya. Mereka pisah nih, udah semuanya baik-baik saja gitu. Saat dua orang ini pergi jalan kaki dengan payung mereka karena hujan kan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak mobilnya bapak tadi di depan dua orang gangster ini. Rahmat dan temannya yang gundul ini berusaha menyelamatkan Ustadz, tapi mobil yang menabrak udah kabur. Ditambah lagi Ustadz malah ditembak lagi sama orang lain yang lagi naik motor. Duh, kenapa nih ya? Punya banyak musuh kali ya? Di mobil nih guys, Zubin mulai marah-marah ke Tara karena dia nggak terima. Kenapa sih Tara pakai mencium pegawai bar tadi gitu kan? Sementara itu di mobil yang lain, Anggat, saudaranya Rilin terus bertanya-tanya ada apa dengan saudaranya nih ya? Ada apa dengan Rilin? Dia bingung. Rilin lalu menjawab, ya cuma ingin melakukan beberapa hal yang membuatnya penasaran, katanya gitu. Tanpa disadari, Anggat itu jalan melewati traffic light yang lagi nyala lampu merahnya. Aduh, dia langsung aja jalan bablas gitu. Dan setelah itu dari sisi jalan yang lain, mobilnya Tara ngebut. Jadilah mobilnya Tara dan Rilin sama-sama hampir nabrak nih mereka. Tapi syukurnya lolos. Sayangnya tapi ya nih guys ya, mobilnya Tara malah gak sengaja nabrak pengendara motor. Dan pengendara motor tersebut meninggal dunia di tempat. Wah, mulai rumit nih. Tara langsung stres nih ya. Iyalah ya, temennya dan pacarnya berusaha mengatakan kalau dia gak bersalah dan gak diperbolehkan ke polisi karena semuanya kan bakal jadi tambah rumit ya kan. Ditambah lagi Tara itu kan mau berangkat ke Amerika. Sebisa mungkin akhirnya mereka membuat Tara tenang dan mengajaknya pulang lalu berkemas. Sementara Anggat, dia gak ngerasa nih kalau dia nerobos lampu merah tadi dan itu akibatnya fatal, dia gak ngerasa. Karena sekarang dia fokus banget sama pikirannya sendiri. Dia merasa sudah mengkhianati Neha, calon istrinya yang dia sekarang itu adalah pikirannya gak pengen nikahin Neha karena tadi tuh merasa sudah berkhianat.
Rilin ini berusaha mengingatkannya dengan cara yang unik gitu. Maksudnya Rilin adalah udah tetap nikah aja, gimana dengan catering, gimana dengan keluarga dan yang lain-lainnya gitu. Tapi Anggat masih merasa harus mengakui perbuatannya karena dia itu sempat bertemu dengan mantan pacarnya dan hampir bercinta. Intinya dia udah ngerasa selingkuh deh. Nah, dua orang anak buah Tuan Raza, sang gangster, masih aja ternyata ngebahas gimana caranya bisa mendapatkan uang yang banyak di dalam mobil. Mereka tuh bener-bener membutuhkannya. Semua tokoh di film ini pokoknya lagi bermuram durja di dalam mobil masing-masing dalam perjalanan ke tujuan masing-masing dengan masalah mereka masing-masing. Tara akhirnya sampai di bandara dan akan segera terbang. Anggat datang nyamperin Neha, calon istrinya, untuk mengakui kesalahannya. Tapi pas sampai di depannya Neha, Anggat kayak nggak tega gitu. Lalu dia mengurungkan niatnya. Dia juga nggak mau segalanya yang dimilikinya hancur dong, ya kan? Akhirnya dia datang, dia cuma bisa bilang ke Neha kalau Anggat mencintainya sangat. Kita beralih ke Rilin yang lagi merenung di dalam lift dengan dandanan yang aneh. Tadi sebelum berpisah dengan waria yang bernama Sheila, dia tuh kan sempet didandanin agak aneh gitu kan. Nah, sang fotografer masuk ke dalam lift dan entahlah ya mbak ini ya, udah lihat ada orang yang lagi merenung dan sedih, malah dia tuh sibuk foto-foto orang di depannya dari deket pula gitu. Rilin tiba-tiba ngomong tentang anaknya. Dia tuh tiba-tiba kayak sedih gitu, keinget sama anak cowoknya yang ada di Chicago, yang juga punya tanda lahir. Sama seperti fotografer yang ada di depannya ini. Dia tuh selalu nangis aja inget anaknya. Rilin rasanya gak mau pergi meninggalkan anaknya. Sang fotografer ini bingung dong pastinya. Dia tuh nanya langsung, emang kamu mau pergi kemana gitu. Rilin ini kan memang gak bilang ke siapapun tentang hidupnya yang divonis hanya tinggal beberapa bulan saja. Jadi Rilin ya sedih-sedih sendiri, stres-stres sendiri. Beralih lagi kita ke adegannya dua cowok gangster ini, si Rahmat dan temennya yang gundul. Jadi mereka ini sekarang lagi ada di tepi sungai. Ceritanya lagi mau latihan menggunakan pistol yang dikasih oleh Ustadz tadi ke yang gundul ini gitu kan. Nah, dia itu, si Rahmat dia merasa kalau dia akan dibunuh, dijadiin objek untuk ditembak gitu. Dia gak mau dibodohi. Nah, si gundul ini tersinggung karena sebenarnya dia tuh murni pengen latihan. Gak mungkin ingin membunuh temannya yang udah lama banget bersama-sama, bertahun-tahun berjuang, bertahun-tahun menjadi anak buahnya Tuan Raza. Nah, karena merasa udah dicurigai dan salah paham, dia tuh sedih gitulah pokoknya ya, sebel, tersinggung. Nah, si Rahmat ini gak enak juga, akhirnya dia minta maaf ke temannya si gundul. Oke, maaf ya, aku gak akan salah paham lagi. Tapi seketika juga si gundul itu langsung menembak si Rahmat bertubi-tubi. Lah, sementara Zubin lagi sibuk menyembunyikan bukti dan membersihkan mobilnya bekas menabrak orang tadi. Nah, Tara kan udah di bandara nih, udah siap mau berangkat nih. Kita langsung ke Rilin lagi ya. Rilin lagi bengong aja nih melihat pesta pernikahannya Anggat dan Neha. Dari luar, dia diem sendirian. Kembali lagi ke kisahnya dua gangster. Setelah menembak temennya yang bernama Rahmat ini, si gundul ini nekat menembak perutnya sendiri. Belum tahu nih dia berencana apa nih. Ternyata ini rencananya guys. Dia menemui Tuan Raza, si gundul ini ya. Dia ngakunya kalau Rahmat itu tertembak orang, yang intinya beberapa uangnya Tuan Raza itu diambil orang itu gitu. Dan orang yang kabur tadi itu, yang ngambil uang itu juga menembak si gundul. Dia berusaha membuktikan perutnya yang tertembak tadi, padahal dia kan nembak sendiri, ya gak sih? Pokoknya dia tuh berusaha meyakinkan Tuan Raza gitu. Duitnya tuh mau dikuasai sendiri berarti sebenarnya, makanya dia tembak temannya tadi gitu. Nah, sementara si gundul berusaha meyakinkan Tuan Raza, kita beralih ke Tara. Ternyata karena merasa sangat bersalah, dia itu ternyata gak berangkat ke Amerika guys. Diam-diam dia itu ke kantor polisi dan melaporkan dirinya. Kita lanjut lagi ke adegannya Tuan Raza dan si gundul. Ternyata Tuan Raza ini kayak curiga gitu. Karena oke, fine, si gundul ini perutnya luka tertembak, tapi kenapa bajunya gak bolong, gak ada bekas tembakan. Kayaknya si Tuan Raza ini kayak feeling gitu kalau anak buahnya yang satu ini lagi bohong gitu. Dia udah mulai memukul, pokoknya udah mulai mau nyiksa gitu. Tapi Tuan Raza akhirnya melepaskan anak buahnya yang satu ini. Dan guys, Rilin akhirnya ngomong ke mbak fotografer ini kalau dia tuh lagi sakit kanker dan divonis oleh dokter hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Sang fotografer cuma diem aja dan lalu dia mencium Rilin. Karena sepertinya dia emang kayaknya udah dari awal tuh tertarik sama Rilin gitu. Dan dia merasa ingin bersamanya apapun yang terjadi deh pokoknya. Rilin akhirnya juga cium dia balik deh.
Si Gundul ini ya guys, yang dilepaskan oleh Tuan Raza, akhirnya dia pergi gitu ke tengah-tengah jalan. Pokoknya menyendirilah di tengah hujan gitu, sendirian. Nggak sengaja dia bertemu dengan Tara dan Zubin yang juga lagi berduaan menenangkan diri gitu. Jadi Zubin itu baru aja menjemput Tara ke kantor polisi. Intinya mereka sama-sama udah punya solusi, Tara dan Zubin juga udah tenang gitu kan. Lalu Rilin dan semuanya lanjut di acara bersenang-senang dan dance on the floor barengan sama keluarga dan teman-temannya. Di acaranya Anggat dan juga Neha. Anehnya nih ya guys, Rilin ini dapat aja pistol. Dia joget-joget ngedance sambil main pistol. Nggak sengaja dia nembak kakinya sendiri. Dan dia juga menembakkan peluru ke angkasa. Ini agak ada halu-halunya juga nih. Peluru yang ditembakkan oleh Rilin tuh melayang jauh ke angkasa gitu. Dan balik lagi si peluru ini. Tahu-tahu si peluru tuh jatuh ke tubuh si Gundul yang lagi hujan-hujanan. Dan dia tewas saat itu juga. Jadi dia tertembak dari peluru yang jatuh dari nun jauh sana lah pokoknya. Ending film, Rilin teriak kesakitan karena dia baru sadar kalau kakinya tertembak. Dan the end. Film yang yahut bukan? Di ending film memang gak ada jawabannya sih. Gimana ya akhirnya hidupnya Rilin gitu kan. Karena kan dia divonis cuma beberapa bulan lagi gitu kan. Tapi yang jelas dari permasalahan mereka masing-masing semua ada ceritanya. Rilin paling enggak dia bisa menikmati hidupnya. Tara dan Zubin udah tenang, gak perlu kepikiran dan gak perlu merasa bersalah karena nabrak pembunuh bayaran. Anggat dan juga Neha lanjut nikah. Dan 2 orang gangster berakhir dengan meninggal dunia. Yang jelas filmnya udahan, berarti saya juga udahan untuk ngasih bocoran di film yang kali ini. Jangan lupa untuk tungguin next movie. Oke, stay healthy. Dah.